to Finis Fin Mystery. Episode Finis kali ini jujur shocking me enough karena kita bakal ngomongin bocah-bocah psycho yang sampai bisa membunuh temannya sendiri. Me like, ugh. So gak usah kakek ngomong, let's begin to the case. Pada hari Jumat pertanggal 6 Maret 2020, ada seorang bocah remaja berusia 15 tahun datang ke Polsek Taman Sari pada jam-jam berangkat sekolah. By all means of course, dia kesana bukan untuk sekolah ya men. Jadi dia ke Polsek Taman Sari itu untuk melaporkan kejahatannya. Ini bukan sekedar kejahatan nakal mukul teman, tapi dia bilang ke kantor polisi itu bahwa dia telah membunuh temannya. Dengan suara polosnya, dia mengatakan kepada petugas polisi di Polsek Taman Sari itu, "Polisi, saya sudah membunuh dan mayatnya saya taruh di dalam lemari." Wow. So, lebih detail lagi, bocah remaja usia 15 tahun itu menjelaskan bahwa kemarinnya, Kamis sore, dia itu membunuh teman bermainnya, bocah perempuan berusia 5 tahun dengan cara menenggelamkan kepalanya itu ke dalam bak berisi air sampai bocah usia 5 tahun itu mati lemas. Lalu dia membawa jasad bocah itu ke lantai 2 dan menyimpannya di lemari pakaian sampai esok harinya, sampai hari Jumat, jadi kayak semalaman. Mayatnya bocah yang udah dia bunuh itu disimpan di lemari pakaiannya. Bocah usia 15 tahun ini melakukan aksinya saat rumahnya itu sedang sepi. Jadi orang tuanya itu sedang keluar, lalu dia ada bocah main, dibunuh, meninggal, disimpan di lemari. Nah, yang aku apresiat dalam kasus ini itu adalah kegercepan dari para petugas, khususnya polisi yang ada di Polsek Taman Sari. Walaupun memang yang memberikan laporan itu adalah bocah, tapi mereka itu tidak menganggapnya sebagai guyonan gitu. Mereka langsung menindak tegas, langsung ngajakin pulang ke rumah dan kayak langsung ditelusuri gitu. Nah, kenapa kok aku appreciate? Karena biasanya kalau kita itu nerima laporan dari bocah itu kan kita anggapnya guyonan. Nah, ini bisa dijadikan pelajaran gitu kan, bahwa walaupun itu laporan dari seorang bocah, kita nggak bisa menganggapnya sebagai sebuah guyonan. Karena yang namanya bocah, walaupun mereka masih polos, tapi kemungkinan jujurnya mereka itu masih lebih besar daripada orang dewasa. So big applause for all the officers, spesial untuk para petugas di Polsek Taman Sari. You did a great job. Usai menerima laporan dari bocah usia 15 tahun yang mengaku sudah membunuh teman mainnya, si para petugas dari Polsek Taman Sari itu langsung kayak turun lapangan, langsung ngecek rumah di si pelaku itu tadi kan. Nah, ketika dicek ternyata rumahnya itu masuk di kawasan Polsek Sawah Besar. Kemudian para petugas langsung telepon ke Polsek Sawah Besar, dan aku appreciate lagi karena para petugas di Sawah Besar itu juga tidak menganggap itu sebagai lelucon walaupun itu adalah laporan dari seorang bocah. Dan ketika sudah fix semuanya, datang ke lokasi, ditelusuri rumahnya, dan ternyata benar ditemukan mayat bocah 5 tahun di lemari pakaian bocah usia 15 tahun tadi yang merupakan anak dari tetangganya sendiri. So, ternyata korban yang berinisial namanya itu ATP adalah anak dari tetangga orang tuanya itu. Jadi kayak rumahnya mereka ya berdekatan, dan menurut kabar yang aku terima dari hasil risetku itu, ibu dari korban, ibunya ATP itu bekerja kepada ibu tiri pelaku. Nah, kayak setiap hari ya otomatis si bocah usia 5 tahun itu, kemudian pelaku, ibunya, dan ibu tiri si pelaku tuh kayak di rumah hampir setiap hari itu ketemu, hampir setiap hari itu bermain lah si pelaku sama korban ini. Pada Kamis sore, kedua orang tua korban itu sempat sibuk mencari kemanakah korban ini berada. Karena setelahnya dimandikan, si korban ini nggak pulang-pulang. Padahal biasanya itu kayak pulang pergi gitu loh. Kayak orang anak kecil kalau main gimana sih, ya pasti pulang. Kemudian pergi lagi, pulang lagi. Dan itu pas pergi itu nggak balik lagi gitu kan. Akhirnya mereka heboh nyari anaknya sampai malam nggak ketemu. Sampai-sampai mereka tuh mikir anaknya diculik orang gitu kan. Dan kemudian pagi harinya ditemukan bahwa anaknya sudah tewas di rumah yang sama sekali tidak pernah mereka curigai. Jadi kayak waktu sore mencari itu mereka nggak nyurigai rumahnya si pelaku, karena pada saat itu orang tua si pelaku nggak ada di rumah dan rumahnya pun sepi gitu kan, sehingga ya nggak dicari di sana. Tapi ternyata anaknya ditemukan meninggal di rumah tersebut. Aku pribadi ngakuin gitu ya bahwa si pelaku ini, bocah usia 15 tahun ini, itu sangat cerdas karena usia segitu dia itu mampu ngerangkai kalimat dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Gimana gak cerdas coba?
Jadi kayak hampir semua tulisannya dia, bahkan bisa dipastikan semua tulisannya dia itu pakai bahasa Inggris gitu loh, baik di papan tulis, kemudian di buku, di lembaran kertas, di coretan tuh pakai bahasa Inggris. Keren kan berarti. Di samping itu, dia juga bener-bener jago gambar gitu kan. Dari beberapa lembaran disita oleh polisi tuh kayak ada gambarnya Slenderman, ya ngeri sih. Anak kecil gambar Slenderman, kemudian ada gambar kayak anime wanita menangis, lalu ada kayak ya intinya tuh dia pinter banget lah gambarnya itu. Kalau misalkan aku ya sekarang suruh gambar, paling bagus tuh paling ya gambarnya rumah sama gunung. Kalau menurutku pribadi, dan aku yakin banyak sekali orang yang juga berpendapat sama seperti aku, bahwa bocah ini, pelaku ini punya bakat yang luar biasa. Selain dia itu pinter ngegambar, dia juga punya bakat untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik dan lancar gitu kan, baik dan benar. Kalau saja ini mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya, diikutkan kursus menggambar, kursus melukis, atau kursus bahasa Inggris, dan diikutkan lomba, aku yakin bakal jadi hal yang sangat luar biasa gitu bagi si bocah. Namun sayangnya, bakat tersebut malah disalurkan untuk menggambarkan sketsa kekerasan, bahkan rencana pembunuhan yang kemudian dia lakukan. So sad. Setelah diinterogasi oleh pihak polisi, kenyataannya si bocah mengaku bahwa dia tidak menyesal sudah membunuh temannya. Oh my God. Dia juga dengan lugas, dengan polosnya mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa-apa walaupun dia sudah membunuh seorang anak manusia. So dari pernyataan pelaku ini yang cukup kontroversial, bahkan sangat kontroversial ya kalau menurutku, aku jadi mikir kayak something wrong going in her brain. Jadi kayak ada yang salah gitu sama otaknya dia. But ya, belum ada satupun expert yang mengatakan demikian. Jadi kalau pendapat bahwa ada sesuatu yang salah di otaknya dia itu hanya sebatas opini saja ya. Tapi di sisi lain, ada salah satu expert mikroekspresi bernama Poppy Amalia melalui Instagramnya @poppyamalia, di mana dia menjelaskan bahwa berulang kali kata ayah itu tertulis di dalam coretan-coretannya dia, mengindikasikan bahwa pelaku punya emosi tersendiri, punya rasa amarah tersendiri pada subjek tersebut, dalam hal ini adalah ayahnya dia. So, buat teman-teman yang pengen lebih tahu detail penjelasan dari pakar mikroekspresi ini, bisa langsung dilihat di akun Instagramnya beliau @poppyamalia, bisa langsung baca sendiri. Pelaku diindikasi melakukan penyerangan dan membunuh itu sebagai manifestasi rasa amarah dan kekecewaannya pada figur sang ayah. But whatever is it, yang jelas, yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah pelaku itu tinggal serumah dengan ayah kandung dan ibu tirinya. So, is that true bahwa pelaku itu punya emosi dan rasa amarah yang terpendam, rasa kecewa yang terpendam pada figur sang ayah? Komen di bawah. Yang jelas, opiniku yang mengatakan bahwa pelaku itu kemungkinan mengalami kerusakan dari salah satu bagian otaknya yang berfungsi untuk mengatur kecerdasan emosi dan juga kognitif, serta aku juga bilang bahwa pelaku itu mungkin menyimpan rasa dendam dan amarah terhadap salah satu dari figur orang tuanya itu didasarkan pada sebuah kasus serupa yang terjadi pada tahun 1960-an. Ini adalah kasus yang menceritakan seorang bocah perempuan berusia 11 tahun, namun dia dengan sangat kejam membunuh dua balita laki-laki yang merupakan anak dari tetangganya sendiri. Maribel, seorang bocah perempuan yang lahir di sebuah keluarga yang sangat berantakan di wilayah Scotland. Wilayah yang terkenal dengan tingkat kriminalitas tinggi di daerah Newcastle, London, Inggris. Maribel secara tertulis merupakan putri dari Billy Bell dan Betty McCracken. Bahkan sampai dewasa pun Maribel itu taunya ya ayahnya adalah Billy Bell. Karena sebenarnya emaknya Maribel pun itu nggak tahu siapakah ayah biologis dari Maribel, karena saat dinikahi oleh Billy Bell, Betty itu sudah mengandung Maribel. Ini semua karena pekerjaannya dari Betty McCracken, emaknya Maribel itu adalah seorang PSK, dan dia pun spesialisasinya itu masokisme. Oh my god, ada spesialisasinya juga. So begitulah intinya, emaknya Maribel itu nggak tahu siapakah ayah biologisnya, tapi si Maribel ini mikirnya ayahnya ya Billy Bell itu, padahal belum tentu ayahnya adalah Billy Bell. So little bit terrifying. Yang pertama adalah sang ibu. Dia bekerja sebagai seorang PSK dan dia juga merupakan seorang alkoholik berat, jadi kayak benar-benar berbahaya.
Soalnya si ibu ini kecanduan alkohol. Nah, bapaknya ini, si Billy Bell, itu juga ikut-ikutan bejat karena dia adalah seorang kriminal kambuhan yang sering keluar masuk penjara dengan banyak sekali pelanggaran. So, Mary Bell ini sejak dia lahir, kemudian jadi bayi, jadi balita, jadi bocah, dia itu tinggal di lingkungan keluarga yang terrifying, dangerous, jadi kayak nggak baik buat perkembangan psikis dan kognitifnya. Dan hal buruk yang aku bilang tadi tuh beneran terjadi. Soalnya ketika si Maribel ini usianya balita, 4 tahunan ya, itu menurut kesaksian dari kerabat dekatnya, emaknya Maribel berulang kali berusaha untuk membunuh si Maribel. Jadi kayak waktu Maribel ini usianya 4 tahun, emaknya itu pernah melempar dia dari atas jendela. Kayak golek aneh, ginjal. Dia juga sempat diberikan pil tidur dan emaknya tuh bilang itu tuh permen. Psycho sumpah. Dan yang paling parah, saat usianya Maribel 4 tahun, kan dilempar nggak meninggal, dikasih pil tidur juga tetap selamat. Akhirnya si emaknya itu kayak capek gitu loh, ngebunuh anaknya nggak berhasil. Dan itu punya pikiran yang sangat, oh my god, jadi dia itu kan seorang PSK gitu kan. Nah, dia itu memanfaatin anaknya untuk dijual kepada para pria hidung belang yang punya kelainan seks, jadi pedofil gitu. Jadi anaknya itu dijual ke pedofil untuk melakukan hubungan seperti itu di usianya masih 4 tahun. Like, oh my god, gendeng sumpah. Setelah melewati masa balita yang cukup menakutkan tanpa ada satupun yang membantu, si Maribel ini tumbuh menjadi bocah cilik yang sangat diidolakan oleh teman-temannya. Jadi kayak dia itu pintar banget, dia cerdas karena tanpa dia belajar dia itu bisa dapat nilai yang sempurna. So pasti banyak yang suka kan. Tapi tidak sedikit juga yang takut kepada Maribel karena Maribel ini dikenal sebagai anak atau bocah yang kejam terhadap teman-temannya. Seringkali Maribel ini menawarkan pijit kepada teman-temannya. Nah, saat mijit itu tiba-tiba dia tuh kayak langsung nyekik temannya gitu. Nakutin gak sih? Menurut pengakuan teman-teman sekelasnya, Maribel ini juga seringkali tiba-tiba ya mukul temennya, jitak kepala temannya. Dia juga tak jarang mematikan puntung rokok itu di pipi teman-temannya. Bahkan, Maribel ini pernah dilaporkan oleh seorang ibu dari temannya kepada kantor polisi karena Maribel kedapatan mencekik anak dari ibu ini sampai hampir mati lemas. Jadi selain dicekik, Maribel itu juga menyumpal mulut dari temannya itu pakai pasir supaya nggak bisa teriak. Kejam banget. Namun, hal ini tidak ditindaklanjuti oleh kantor polisi karena menurut pengakuan si korban itu ya, dia hanya menjelaskan detail proses pencekikannya aja. Jadi dia itu nggak ngejelasin bahwa si Maribel juga nyumpal mulutnya pakai pasir. Jadi kayak polisi tuh mikirnya ya udah sih ini cuma sebatas kenakalan anak-anak yang bisa dikurangi bahkan diubah, dihilangkan dengan pengawasan yang lebih tepat dari orang tua. Seandainya si korban itu menjelaskan bahwa dia juga disumpal mulutnya dengan pasir, maka polisi itu sejak awal bisa mendeteksi bibit kekejian di dalam diri Maribel. Jadi kayak dua pembunuhan selain itu bisa di-prevent gitu loh. Seandainya korban tuh bilang bahwa si Maribel itu nyumpal mulutnya pakai pasir, tapi kenyataannya ya sayangnya itu tidak dijelaskan oleh si korban. Jadi kayak polisi ngebiarin aja si Maribel ini berkeliaran. Ketika Maribel ini menginjak usia 11 tahun, jadi kayak hamil 1 sebelum ulang tahunnya, dia melakukan pembunuhan pertama. Korban pertamanya adalah Martin Brown, seorang balita usia 4 tahun, jenis kelamin laki-laki. Maribel menghabisi nyawa Martin Brown dengan cara mencekik tanpa meninggalkan bekas cekikan. Serius itu aku sendiri juga nggak tahu sih gimana caranya seorang anak, seorang bocah usia 11 tahun bisa mencekik balita tanpa meninggalkan bekas cekikan, itu kayak mana? Maribel melancarkan aksinya itu di sebuah rumah kosong. Nah, ketika Martin Brown sudah tewas, si Maribel itu langsung ninggalin jasadnya Martin Brown itu di rumah kosong itu kan. Ya, kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah, saat orang tuanya dan keluarga si Martin Brown ini resah, bingung nyariin anaknya, katanya si Maribel ini juga ikutan nyari. Psycho sumpah anak. Setelah ditemukan jasad dari Martin Brown di sebuah rumah kosong itu, polisi langsung melakukan investigasi. Nah, kemudian polisi mengumumkan bahwa penyebab kematian dari Martin Brown itu murni kecelakaan karena tidak ada bekas penyiksaan apapun di sekujur tubuh Martin Brown. Ya, habis itu kasusnya ditutup. Seperti yang aku bilang tadi bahwa Maribel ini walaupun terkenal kejam, dia juga punya banyak fans. Nah, salah satu fansnya itu namanya adalah Norma Joyce yang masih tetangganya sendiri.
Norma ini merupakan seorang bocah usia 13 tahun, jadi kayak 2 tahun lebih tua daripada Mary Bell. Namun walaupun dia lebih tua daripada Mary, cara berpikirnya itu masih kayak anak usia 5-6an gitu loh. Makanya kayak apapun yang diperintahkan oleh Mary ya, Norma ini ikut-ikut aja gitu kan, namanya fans ngikutin idola lah ibaratnya. Jadi kayak mereka berdua itu partner in crime. Jadi crime-nya itu bukan sebatas gangguin anak orang, tapi partner untuk melakukan kejahatan pembunuhan. Tanggal 26 Mei 1968, Mary dan Norma menerobos masuk sebuah gedung sekolah yang udah sepi. Jadi kayak penjaga sekolah, guru, siswa semuanya itu udah pulang. Lalu dua anak psycho ini tuh nerobos masuk dan ngerusak banyak perabotan di sekolah tersebut. Selain itu, si Mary juga meninggalkan beberapa lembar catatan di sekolah itu. Lalu keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 27 Mei 1968, para guru di Day Nursery di gedung tadi yang dirusak oleh Mary Bell itu menemukan catatan-catatan yang ditinggalkan oleh Mary Bell. Beberapa tulisan mengerikan yang ditinggalkan oleh Mary Bell di sekolah itu ditemukan oleh para guru di sana. Di antaranya yang pertama adalah I murder so that I may come back. Jadi kayak aku tuh pembunuh maka aku akan kembali. Yang kedua, fudge off, we murder, watch out, Fanny and Faggot. Yang ketiga, we did murder Martin Brown. Fuck off you bastard. Oh my god, itu cilik, sumpah cilik. Tulisan selanjutnya yang tidak kalah mengerikan itu isinya adalah You are Mishi, why because we murder Martin go you have, look out there are murders about by Vanya and all forgot his crimes. So memang ada beberapa tulisan yang nggak jelas artinya apa karena lagi-lagi tulisannya anak, tulisannya bocah gitu kan. Tapi walaupun itu tulisannya bocah, tetap aja itu scary karena memang ini bocah yang nulis, tapi kayak kata-katanya itu tidak seharusnya diucapkan oleh bocah gitu kan. Ini seharusnya kata-kata yang diucapkan oleh orang dewasa, bahkan diucapkan oleh para kriminal gitu loh, para otak-otak kriminal. Jadi it's too much scary. Dua bulan kemudian setelah kasus pembunuhan pertama, Mary Bell beraksi lagi. Kali ini korbannya juga balita laki-laki usianya masih 4 tahun bernama Brian Howe yang juga merupakan tetangganya sendiri. Menurutku pribadi ini tuh little bit evil karena emang serangan yang kedua ini lebih kejam daripada kasus pembunuhan yang pertama. Bedanya dari kasus pembunuhan pertama selain kedua ini lebih kejam, di pembunuhan kedua ini si Mary Bell tidak beraksi sendiri, jadi dia itu diasisteni oleh partner in crime-nya si Norma Joyce. Lokasi pembunuhannya itu adalah sebuah lapangan di daerah industri yang merupakan tempat bermain anak-anak di daerah itu. Nah awalnya si Brian Howe itu dicekik sama Mary sampai dia itu mati lemas. Nah kemudian si Norma dan Mary itu pergi kan. Tapi tidak lama kemudian si Mary Bell ini datang sendiri, balik lagi dengan membawa gunting. Dengan gunting yang sudah rusak yang baru saja dia bawa, dia mulai menyayat kaki Brian Howe yang sudah tewas. Kemudian menusuk pahanya, memotong sedikit rambutnya, bahkan dia juga mengukir inisial namanya, M, di perut Brian Howe yang udah tewas. Bahkan dengan sangat kejam, si Mary Bell ini memotong alat kelamin bocah umur 4 tahun tadi, si Brian Howe, dengan gunting yang dia bawa. Ini bukan lagi pembunuhan men, tapi ini udah mutilasi. Tanggal 31 Juli 1968, mayat dari Brian Howe ini ditemukan oleh polisi. Nah, sejak itu, polisi itu mulai melakukan penyelidikan. Mereka mulai menginterogasi beberapa teman dari Brian Howe, teman-temannya di sekitar wilayah di Scottswood itu. Tapi ya tetap kayak buntu gitu, nihil, nggak nemukan apapun yang bisa memecahkan kematian dari Brian Howe. Kasus belum terpecahkan, pada akhirnya Brian Howe harus tetap dimakamkan ya. Nah, saat proses pemakaman itulah, kayak polisi itu menemukan hal janggal karena di sana mereka melihat si Mary Bell, bocah usia 11 tahun yang seharusnya takut ketika ada peti mati, malah dia itu senyum-senyum puas ke arah peti mati itu, padahal peti mati Brian Howe itu baru aja lewat di depannya dia. Jadi kayak unlogic gitu kan. Makanya si polisi itu mikir, ini bocah kenapa gitu, ada something wrong gitu. Makanya mulai disitulah si polisi itu kayak mendalami investigasinya. Polisi mulai menyelidiki Mary Bell dengan cara mendekati teman paling dekatnya, yaitu si Norma Joyce. Nah, Norma yang polos ini akhirnya dia menjelaskan bahwa benar yang membunuh Brian Howe adalah Mary Bell. Sejak itulah polisi mulai menginterogasi Mary Bell, tanya bagaimana motif pembunuhannya, kenapa kamu membunuh dia, cara ngebunuhnya kayak mana. Nah awalnya nih Mary Bell itu kayak nggak mau ngaku gitu loh, bahkan dia itu membuat alibi mengatakan bahwa sesaat sebelum kejadian dia itu melihat
seorang anak laki-laki bersama dengan Brian Ho, di mana anak laki-laki ini tuh membawa gunting. Nah, di situ tuh polisi tuh curiga karena anak laki-laki yang diceritakan oleh Maribel itu terbukti saat kejadian sedang ada di bandara. Lebih curiga lagi karena si Maribel ini kan nyebutin tentang gunting, anak laki-laki itu bawa gunting. Nah, dari mana dia bisa tahu bahwa polisi itu nemuin gunting di TKP, padahal polisi itu nggak pernah sekalipun mengungkit masalah gunting kepada Maribel saat proses investigasi itu. Makanya polisi makin curiga dan hampir yakin bahwa pembunuhnya itu adalah Maribel, si bocah 11 tahun. Kecurigaan yang sangat kuat itu, kemudian alibinya si Maribel yang tidak bisa disangkal. Sejak itulah Maribel dibawa ke pengadilan. Nah, saat di pengadilan, Maribel ini masih saja mengelak. Bahkan dia itu sempat kayak adu pendapat dengan partner in crime-nya. Jadi kayak sekarang itu udah pecah ya mereka berdua. Norma Joyce dan Maribel ini adu pendapat, di mana Norma Joyce bilang bahwa dia itu gak ingin si Maribel itu menyakiti Brian Howe. Dia juga meminta si Maribel ini untuk mengakhiri penderitaan atau penyiksaan terhadap Brian Howe. Kemudian mereka berdua pergi. Nah, dari sisinya si Maribel ini bilang bahwa dia itu nggak ngelakuin apa-apa, yang ngebunuh itu si Norma Joyce. Maribel ini cuma melihat doang. Awalnya Maribel ini tetap mengelak, nggak mau mengakui. Namun setelah dia dicecar dengan banyak pertanyaan, juga bukti-bukti yang valid, pada akhirnya Maribel ini mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Brian Howe. Bahkan dia juga memberikan pengakuan bahwa dia adalah yang bertanggung jawab atas kematian Martin Brown beberapa minggu sebelumnya. Maribel kemudian dipenjara selama 12 tahun. Nah, selama proses penjara itu dia juga menerima rehabilitasi mental, pengobatan untuk kerusakan di otaknya, mengasah kemampuan emosional, dan dia pun keluar pada usia 23 tahun. Nah, kabarnya nih, karena si Maribel ini melakukan kejahatan saat dia itu masih anak-anak, dia pun mendapatkan identitas baru untuk menjalani kehidupannya di masyarakat usahanya keluar dari penjara. Kabarnya lagi, si Maribel ini setelahnya keluar penjara, dia itu menikah, lalu punya anak, dan dia itu pindah kota. Anaknya itu seorang perempuan, jadi kayak punya putri gitu. Nah, dia pun tinggal di luar kota itu dengan keluarga kecilnya menggunakan identitas baru. Walaupun menurutku rentetan kejadiannya itu, rentetan pembunuhannya itu tidak sekejam psikopat-psikopat yang lain, tapi tetap aja ini menurutku scary gitu ya. Yang membuatnya itu menjadi menakutkan adalah dilakukan oleh bocah cilik bisa membunuh manusia, itu yang menakutkan. Para expert sepakat bahwa kepribadian psikopat dalam diri Maribel itu diakibatkan ulah kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Dimana dari awal aku udah menjelaskan bahwa sejak kecil, sejak balita, Maribel ini sudah diperlakukan sangat kasar oleh sang ibu. Dimana ketika usianya 4 tahun, dia dilempar dari jendela. Kemudian dia diberi pil tidur yang katanya permen. Dia juga saat usia 4 tahun dipaksa untuk melayani para pedofil demi menambah penghasilan sang ibu. Jadi kayak bayangin tuh usianya masih 4 tahun tapi dipaksa berhubungan kayak. It was so much terrifying, dan dari sanalah akhirnya para expert itu yakin sejak kecil, sejak kejadian itu, Maribel mengalami kerusakan bagian otak yaitu lobus frontal. Di mana sebenarnya fungsi lobus frontal itu adalah untuk mengatur kemampuan emosional seseorang, untuk mengatur gerakan dari seseorang, untuk mengatur kognitifnya dan lain sebagainya. Nah, karena ini rusak, akhirnya sisi lain dari diri Maribel ini muncul, yaitu sisi psikopat. Dan dapat dipastikan juga bahwa saat kecil Maribel ini melihat sang ibu ketika melayani kliennya. Jadi di awal aku udah bilang bahwa pekerjaan dari ibu Maribel, si Betty ini adalah seorang PSK dengan spesialisasi masokisme. Di mana masokisme itu merupakan kelainan seksual ketika orang itu hanya bisa puas jika berhubungan dengan kekerasan. Jadi kayak mungkin si Maribel itu melihat ketika ibunya dicekik, ditendang, dipukul, sampai akhirnya si Maribel kecil, si Maribel yang masih balita itu merekam semuanya dalam alam bawah sadarnya, dan saat bocah dia melakukannya. So, pasti kesimpulannya adalah Maribel yang lobus frontalnya itu sudah rusak, dia kesulitan untuk mengekspresikan emosinya, ditambah dengan dia yang melihat adegan-adegan kekerasan dari sang ibu dengan para klien, kemudian dia merekamnya, dan inilah yang menjadikan dia saat bocah menjadi psikopat, karena ini adalah bentuk manifestasi apa yang dilihatnya saat dia masih balita. But ya, lagi-lagi karena orang tua. Maribel sakit mental, jadi psikopat, dan membunuh temannya karena ulah orang tua. So, apakah psikopat cilik dari Indonesia yang lagi booming sekarang karena sudah membunuh temannya sendiri itu juga menjadi psiko?
triggernya adalah orang tuanya sendiri. Walaupun memang pelaku mengatakan atau bocah psikopat dari Indonesia ini mengatakan dia membunuh teman bermainnya itu sebab dia terinspirasi dari film horor, kekerasan, dan juga murder yang dia lihat, bahkan selalu dia lihat di YouTube. Tapi bukankah ini merupakan bukti kelalaian dari orang tua dan menunjukkan bahwa orang tua dari pelaku tidak sepenuhnya perhatian kepada bocah psikopat dari Indonesia ini? Bagaimanakah karakter dari orang tua psikopat cilik dari Indonesia ini pun aku masih penasaran karena memang hasil investigasi belum sepenuhnya di blow up. Investigasinya pun masih berjalan sekarang, yang jelas aku ikut sedih, aku shock, dan aku berharap ini berhenti sampai di sini saja dan menjadi pelajaran bagi semua orang tua di seluruh Indonesia bahwa parenting itu sangat dibutuhkan. Jadi kayak jangan biarkan anak-anak kita itu lepas kontrol. Wes, itu saja dari Kurek, semoga bermanfaat. Jangan lupa biar closer lagi follow Instagram aku @vin.diary, gampang banget @vin.diary, langsung di follow. Thank you for watching and see you in the next video dalam episode Vin Mystery. Bye.